Pagi hari ini kita akan membagikan firman Tuhan dengan tema doa bukan beban. Doa bukan beban. Saudara, kita sering mendengar bahwa doa itu penuh kuasa. Dan banyak contoh di Alkitab bahwa orang-orang yang berdoa itu akan mendapat kemenangan. Saudara, bahwa doa itu dapat mengubah segala sesuatu. Doa itu adalah nafas orang percaya. Saudara, kita sering mendengar bahwa doa itu adalah nafas orang percaya. Tetapi kita perhatikan bahwa banyak orang Kristen yang saat ini tidak bernapas. Saudara. Tetapi kita lihat tidak bernapas, saudara, alias mati, saudara. Orang yang tidak bernapas itu alias mati. Saudara, apanya yang mati? Roh yang mati. Kalau kita tidak berdoa, roh kita ini akan menjadi kering dan mati, saudara. Doa itu bukan suatu beban, tapi doa ini adalah suatu privilege. Ya. Saudara, kalau saudara baca dalam Efesus 1 ayat 16 dikatakan, aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu. Dan aku selalu mengingat kamu di dalam doaku. Ya, dan meminta kepada Allah Tuhan Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia, supaya ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal dia dengan benar. Untuk mengenal seseorang, kita perlu adanya komunikasi. Saudara, ada beberapa doa dalam Alkitab yang memberikan kemenangan. Contohnya, doa seorang yang bernama Hana. Hana ini mempunyai suami yang bernama Elkana. Dan Elkana ini mempunyai madu yang bernama Penina. Penina artinya batu yang kecil. Dan Penina itu sesuai namanya, batu kerikil. Itu selalu digunakan untuk menyakiti hati Hana. Setiap kali mereka pergi ke Silo bersama-sama, Penina ini selalu menyakiti Hana. Penina itu selalu mempermalukan Hana. Kamu mandul, kamu gak bisa punya anak, makanya suamimu punya madu lagi. Ya. Bersama Penina, Elkana itu mempunyai anak. Saudara, Penina selalu merendahkan dan menyakiti Hana. Memang Hana mandul, dan orang yang mandul itu gak bisa punya anak. Tetapi pada waktu suatu ketika Hana pergi ke Silo, ke rumah Tuhan, di situ Hana berdoa. Berdoa itu apa? Untuk mengangkat rasa malu ini. Dia berdoa untuk dia bisa mempunyai seorang anak. Padahal dia tidak mungkin punya anak karena dia mandul. Tapi dia berani minta sesuatu yang tidak mungkin pada Allahnya. Apakah kita sebagai orang percaya, pernahkah kita minta sesuatu yang besar yang tidak mungkin kepada Tuhan? Kalau kita sebagai anak Tuhan, orang percaya, kita tidak berani minta sesuatu yang tidak mungkin. Kita rugi sebagai anak Tuhan. Tuhan itu Allah yang mendengar doa dan sanggup mengubahkan yang tidak mungkin menjadi mungkin. Oleh karena itu pagi hari ini, kalau saudara belum pernah minta tidak mungkin, minta kepada Tuhan pagi hari ini sesuatu yang tidak mungkin, sesuatu yang besar, maka tidak mungkin itu akan terjadi. Amin. Bagaimana sikap Hana? Hana berteriak pada Tuhan sambil menangis. Berurai air mata, berdoa supaya Tuhan mengangkat kain kapunya ganti sorak-sorai. Saudara, kalau hari ini kita sedang mengalami masalah yang besar yang tidak mungkin terjadi, sekali lagi ayo kita minta diangkat bebanmu sama Tuhan. Minta sama Tuhan. Mulai sungguh-sungguh berdoa sambil menangis. Saudara, kita percaya kita mau mengalami hal yang hebat. Hebatlah dalam doa. Sekali lagi, kalau kita mau mengalami hal yang hebat, hebatlah dalam doamu.
Saudara, doa Yabes yang sudah sering kita dengar di dalam satu Tawarikh 4 ayat 10. Yabes berseru kepada Allah Israel, katanya, kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku dari malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku dan Allah mengabulkan permintaannya itu. Saudara, Yabes ini artinya penderitaan, ya. Dia seorang yang tidak diinginkan, ya. Dia seorang yang tertolak, tapi dia berani meminta iman kepada Allahnya. Kiranya tanganmu menyertai aku dan memberkati aku berlimpah-limpah. Saudara, pesan saya, jangan sampai kita ini merendahkan orang. Kalau kita merendahkan orang, dan orang yang kita rendahkan itu berseru kepada Tuhan, menangis di hadapan Tuhan, dan Tuhan mengangkat orang ini, Tuhan sanggup bisa mengangkat orang ini lebih daripada saudara. Maka saudara, kita harus berhati-hati. Jangan sampai kita merendahkan orang. Seumpama kita tidak suka sama orang itu, saudara doakan saja orang itu, tapi jangan sampai kita merendahkan. Karena kalau dia direndahkan dan dia berdoa kepada Tuhan, Tuhan sanggup mengangkat dia lebih daripada hidup saudara. Karena Tuhan, apa yang Tuhan lakukan, bahwa Tuhan sanggup meninggikan orang yang direndahkan. Dan sebaliknya, Tuhan bisa merendahkan orang yang meninggikan dirinya. Kedua, doa Hizkia dalam 2 Raja-Raja 19 ayat 19 dikatakan, maka sekarang ya Tuhan Allah kami, selamatlah kiranya kami dari tangannya, supaya segala kerajaan di bumi mengetahui banyak engkaulah sendirilah Allah. Saudara, inilah doa Hizkia. Hizkia pernah berdoa bagaimana pada waktu Hizkia dikatakan oleh Yesaya bahwa Tuhan menyampaikan Yesaya ini saatnya sudah akan mati. Saudara, tetapi Hizkia dia pada waktu itu dia tidak menghadap manusia, dia tidak menghadap siapa-siapa, tapi dia menghadap tembok dan dia menghadap Tuhan. Dan dia mengatakan, Tuhan berikan umur yang panjang. Dan akhirnya Tuhan mengubahkan niatnya. Hizkia diperpanjang umurnya. Saudara, Tuhan sanggup merubahkan segala sesuatu yang tidak mungkin. Tuhan sanggup merubahkan segala sesuatu menjadi baik dalam kehidupan kita. Yang ketiga, doa Salomo. Dalam 1 Raja-Raja 2 ayat 3-9, di mana doa Salomo minta apa kata Tuhan, dan dia minta hikmat pada Tuhan. Tetapi Tuhan itu selalu menjawab lebih dari yang kita doakan. Ketika Salomo minta hikmat, Tuhan memberikan kekayaan kepada dia yang luar biasa. Tuhan memberikan kuasa, kekayaan pada Salomo, sehingga tidak ada orang sehebat dan sekaya Salomo. Saudara, dunia ini saat ini adalah zaman susah, saudara. Saudara, kegoncangan akan terjadi di mana-mana. Kita sudah melihat bagaimana akhir-akhir ini banyak krisis yang terjadi. Saudara, kita lihat bahwa saat ini di Indonesia rupiah dan keadaan begitu melemah. Kita lihat kondisi keadaan dunia bukan semakin baik. Bahkan firman Tuhan mengatakan akhir zaman akan terjadi masa-masa yang sulit, masa-masa yang sukar, saudara. Tetapi kita lihat bagaimana Salomo, dia berdoa kepada Tuhan. Saudara, dia minta hikmat pada Tuhan. Saudara, di dalam zaman yang sulit dan susah ini, saudara, apa yang harus kita andalkan? Saudara, kita hanya bisa mengandalkan kepada Tuhan. Kalau kita mengandalkan Tuhan, maka saya percaya bahwa Tuhan
adalah Allah yang sungguh-sungguh menjawab doa kita. Minta hikmat kepada Tuhan. Kalau dalam rumah tangga ada satu perselisihan, salah paham, saudara, jangan lawan. Kita tidak melawan darah dan daging, saudara. Kita melawan roh-roh di udara. Kita melawan segala penghulu-penghulu yang berkuasa di udara. Minta hikmat kepada Tuhan, saudara. Sungguh minta hikmat kepada Tuhan untuk menyelesaikan. Saya percaya kalau kita kembali kepada firman Tuhan, firman ini akan memberikan wisdom, akan memberikan hikmat kepada kita. Apa yang harus kita lakukan. Saudara, doa Daud, ya, Daud ini berdoa di dalam Mazmur. Doa minta sesuatu yang diinginkan. Daud minta sesuatu yang dia inginkan. Saudara catat itu dalam Mazmur 30. Daud minta satu penebusan dosa. Ada di dalam Mazmur 51. Daud minta doa pertolongan. Ada di dalam Mazmur 43. Doa Daud minta perlindungan dari musuh. Mazmur 57. Daud minta hikmat. Mazmur 39. Saudara, kita melihat banyak hal di dalam Alkitab di mana kita berdoa, maka Tuhan menjawab. Doa ini bukan merupakan beban. Kalau saudara bangun pagi berdoa 1 jam saja, ini bukan beban, tapi ini ada satu privilege saudara di hadapan Tuhan yang luar biasa. Saudara, doa itu bukan suatu beban, tapi kita percaya kalau kita berdoa dengan sungguh-sungguh, menangis di hadapan Tuhan, minta pertolongan, maka saya percaya ketika hidupmu dalam kesulitan, saudara berdoa minta pertolongan sama Tuhan, saya percaya bahwa doa dikatakan dia hanya sejauh doa. Saudara, Mazmur 34 ayat 16 berkata, mata Tuhan itu tertuju kepada orang-orang benar, ya, dan telinganya kepada teriakan mereka untuk minta tolong. Ayub 34 ayat 28 dikatakan, sehingga mereka menyebabkan jeritan orang miskin naik ke hadapannya dan mendengar jeritan orang sengsara. Doa adalah tangisan di hadapan Tuhan. Lukas 18 ayat 7 dikatakan, tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya, dan apakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka. Saya percaya Tuhan tidak berlambat-lambat untuk menolong saudara. Saudara, doa adalah hubungan kita sebagai anak-anaknya kepada Bapa. Kita minta kepada Bapa. Saudara, ada doa Daud. Daud ini orang yang sungguh-sungguh dikasihi oleh Tuhan. Daud ini adalah orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Karena apa? Daud ini seringkali dia minta kepada Tuhan. Di dalam Mazmur 139 ayat 23. Dia berkata, selidiki aku ya Allah, kenalilah hatiku, ujilah aku, kenalilah pikiran-pikiranku. Ayat 24 dikatakan, lihatlah apakah jalanku serong dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Saudara, doa Daud ini adalah doa yang sungguh-sungguh sangat berat, saudara. Doa yang luar biasa. Dikatakan selidikilah aku. Ya Allah, kenali hatiku, ujilah aku. Kenali pikiranku, apakah jalanku ini serong? Apakah jalanku ini sudah benar? Saudara, kadang-kadang kita ini kelihatannya sehat. Kadang-kadang kita kelihatannya, wah kita ini fresh, sehat, tidak ada penyakit. Tetapi waktu kita cek di laboratorium, saudara, ternyata di situ ada sesuatu yang muncul. Ada kolesterol, ada asam urat, saudara. Ada penyakit-penyakit lain, ya, yang darah tinggi, yang sebenarnya kita nggak tahu. Kelihatannya sehat, saudara. Tapi waktu dicek, saudara, ternyata sesuatu yang terjadi bahwa kita ada di dalamnya, ada sakit-sakit yang ada di dalam hidup kita. Saudara, kadang-kadang kita tidak tahu.
Kadang-kadang kelihatannya kita nih benar di hadapan Tuhan. Kelihatannya kita nih benar-benar, saudara. Tetapi Daud kalau berkata, selidiki aku ya Tuhan. So, Daud tidak mau dia kelihatan benar di hadapan dia sendiri seperti dia benar. Tapi dia minta Tuhan menyelidiki. Lihat apakah jalanku ini serong. Saudara, setelah Daud diselidiki oleh Tuhan, maka muncullah apa yang Tuhan akan mengekspos apa yang kita doakan. Kalau kita berdoa di hadapan Tuhan, Tuhan selidiki aku. Apakah hatiku ini sudah benar? Kalau saudara berani berdoa ini, saudara minta Tuhan menyelidiki hati kita, maka Tuhan akan mengekspos apa yang tidak benar dalam kehidupan kita. Suatu ketika kita lihat kadang-kadang kita punya lemari di rumah, saudara. Lemari ini tertutup rapi, saudara. Lemari dapur, lemari karet, kelihatannya tertutup rapi. Kalau kita buka, ternyata berantakan, saudara. Ada kantongan plastik, ada sampah di situ. Saudara, begitu juga hati kita. Kelihatannya kita benar, saudara. Tapi, saudara, kalau kita selidiki, kita minta Tuhan selidiki, maka sebenarnya kita ini masih jauh daripada apa yang Tuhan inginkan. Kalau kita berani berdoa, Tuhan, selidikilah aku, maka Tuhan akan mengekspos apa yang ada dalam hati kita. Ternyata ada iri hati, ada rasa yang tidak bisa mengampuni orang, ada rasa kita membenci seseorang, ada rasa-rasa jengkel pada seseorang, ada rasa bahwa kita nggak bisa mengampuni orang itu, ada kemarahan, ada segala macam ya sampah-sampah yang masih tersimpan dalam hati kita. Saudara, kita semua belum benar, tapi kita mau bercoba untuk kita semakin hari semakin benar. Minta Tuhan menyelidiki hati kita, maka saya percaya Tuhan akan mengekspos apa kekurangan kita, apa jalan kita ini salah, apakah hati kita nih kurang benar di hadapan Tuhan. Kelihatannya benar, tapi belum tentu kita betul-betul benar di hadapan Tuhan. Saudara, kapan saudara berdoa terakhir sampai saudara menangis kepada Tuhan? Kalau kita tidak pernah berdoa sampai menangis di hadapan Tuhan, maka saya percaya ada sesuatu yang tidak beres di dalam hidup saudara. Doa itu adalah satu hubungan yang erat dengan Tuhan. Kapan terakhir kali kita ngomong sama Tuhan? Kita berdoa kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan hancur hati. Doa itu adalah satu wujud habit kesukaan dan kesetiaan kita. Investasikan hidupmu di dalam Tuhan. Membangun doa mesbah di hadapan Tuhan. Tantangan tidak akan mudah di depan. Masa-masa sulit terjadi. Kegoncangan akan terjadi. Siapa yang mau kita andalkan? Harta kita? Koneksi kita? Saudara, tidak ada. Tapi kalau kita mengandalkan Tuhan, Tuhan yang kita pegang jadi kehidupan kita. Maka Tuhan jadi kunci kehidupan kita. Apa yang tertutup di hadapan saudara, Tuhan akan bukaanmu yang tertutup. Tuhan akan bukakan. Mazmur dalam 62, Daud berkata, hanya dekat Allah saja aku tenang. Daripadanya lah keselamatanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku. Kota bentengku, aku tidak akan goyah. Saudara, hanya Tuhan, dekat dengan Tuhan. Saat ini apa yang dekat dengan saudara? Saat ini kita melihat bahwa Instagram, Facebook, Netflix itu sudah lebih dekat dalam hidup saudara yang mengalahkan Yesus dalam hidupmu. Saudara, semua itu, Netflix, Instagram, Facebook,
itu tidak bisa menolong kita semua. Apa yang tidak pernah kasih kita apapun. Tapi waktu kita datang pada Tuhan, kita mengandalkan Tuhan, maka Tuhan sanggup memberikan yang terbaik dalam hidup kita. Bangun hidupmu, bangun mesbahmu bersama Dia. Maka saya percaya Tuhan memberkati saudara. Amin. Pagi hari ini saya akan berdoa untuk semua yang mengikuti Zoom. Saya percaya apapun yang terjadi dalam hidup kita, ayo kita mulai berdoa kepada Tuhan. Kita minta, kita nangis di hadapan Tuhan. Kita berseru dengan sungguh-sungguh. Kapan saudara terakhir kali berdoa dengan sungguh-sungguh pada Tuhan? Ayo, apapun yang terjadi dalam hidupmu. Mungkin saudara mengalami hal-hal yang berat dalam hidup saudara. Mungkin saudara mengalami kegoncangan di dalam ekonomi saudara. Ayo kita datang pada Tuhan. Kita berseru pada Tuhan. Saya percaya Tuhan akan mengubahkan yang tidak mungkin jadi mungkin. Saudara yang bekerja saat ini, Tuhan akan memberkati saudara. Tuhan akan memulihkan saudara. Keluarga-keluarga akan dipulihkan oleh Tuhan. Berkat-berkat dicurahkan akan Tuhan. Air bisa Tuhan ubahkan menjadi anggur. Padang gurun Tuhan ubahkan menjadi mata air. Saat ini apapun yang terjadi dalam hidupmu, yang sakit Tuhan sembuhkan. Oleh karena itu percaya pagi hari ini, saya percaya, saya katakan satu kata-kata profetik bahwa Tuhan akan memberkati, menyembuhkan, memulihkan semua saudara-saudara kami yang mengikuti Zoom pada pagi hari ini. Berkat Tuhan atasmu melimpah. Amin.